pagi hari ini, mari kita kembali semangat di dalam merenungkan firman Tuhan di dalam wabah yang saat ini kita alami, yaitu COVID-19. Jadi percayalah bahwa kita harus terus mendekat diri kepada Tuhan. Pada kesempatan minggu hari ini, saya akan memberikan sebuah renungan firman Tuhan yang bisa memberkati kita semua untuk terus belajar untuk dekat dengan Tuhan. Dan nats yang saya ambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Di sini kita akan belajar satu tokoh yang sangat luar biasa di dalam Alkitab. Dia memiliki keterbatasan tubuh, keterbatasan fisik yang tidak menghalangi dia untuk mencari Tuhan Yesus, untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan saat ini tema yang saya ambil adalah belajar dari seorang Sakeus. Bagaimana kita mengetahui? Kita pasti semua mengetahui bahwa latar belakang seorang Sakeus. Yang pertama adalah dia seorang Yahudi. Yang kedua, Sakeus itu memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, mungkin pendek sekali dibandingkan saya mungkin saat ini. Dan ia juga seorang amat kaya. Dia seorang kaya, tetapi dia seorang pemungut cukai. Artinya apa? Kita tahu seorang pemungut cukai itu dijauhi, tidak dihargai karena dia mengambil uang lebih dari apa yang dia ambil dari setiap masyarakat yang ada. Dan di sini Sakeus juga dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena dia bekerja kepada bangsa penjajah yaitu Romawi. Nah, itu sedikit latar belakang dari Sakeus. Bagaimana dia memiliki keterbatasan fisik, dia juga memiliki pekerjaan yang dibenci oleh orang, yaitu sebagai pemungut cukai. Dan saat ini kita belajar dari tokoh Alkitab ini yang sangat memberkati saya dan juga saudara. Lalu usaha apa yang dilakukan Sakeus untuk bertemu dengan Yesus? Nah, saya akan bacakan ayat 1 sampai 3 dalam Lukas 19 ini, yaitu Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Di sini menjelaskan bahwa ketika Sakeus memiliki keinginan untuk melihat Yesus, untuk bertemu dengan Yesus, di sini ada sebuah hambatan yang dihadapi oleh Sakeus. Dijelaskan di ayat yang ketiga bahwa sebab badannya pendek. Itu sebuah halangan yang dihadapi dia ketika dia mempunyai keinginan untuk bertemu dengan Yesus. Ketika dia melihat banyak orang yang berbondong-bondong lari untuk berjalan untuk mencari Yesus, dan dia juga merasa bahwa dirinya itu terdapat kelemahan di dalam fisiknya. Apakah itu membuat sebuah kekecewaan dalam dirinya? Ternyata tidak. Tetapi Sakeus mencoba terus dan berusaha melihat Yesus, tapi dia tidak berhasil, Bapak Saudara. Karena apa? Karena tadi keterbatasan fisik yang membuat dia tidak bisa melenggang atau berlari dengan cepat karena dia pendek. Dan di sini ada sebuah pengharapan yang dibawa oleh Sakeus dalam hatinya, bahwa dia memiliki kerinduan, dia kepo, dia ingin tahu siapa Yesus itu. Makanya dia terus berusaha untuk melihat dan bertemu Yesus. Dan di sini sejauh mana kita mengenal Allah, dan di sini mengajarkan kita bahwa sejauh mana kita ngepoin Tuhan kita, sejauh mana kita kepo dengan Tuhan kita sebagai anak Tuhan. Seorang Sakeus pun memiliki keterbatasan fisik, tapi dia memiliki kerinduan untuk kepo dengan Tuhan, ingin tahunya tinggi dengan Tuhan. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, seberapa banyak orang-orang percaya sekarang yang jauh tidak mengenal Allah, atau tidak kepo dengan Allah, tapi kepo dengan dunia maya sekarang. Itu sebuah problema yang sangat luar biasa saat ini. Tapi melalui firman Tuhan ini, melalui Sakeus, kita diingatkan bagaimana memang kita memiliki keterbatasan, mungkin secara fisik, mungkin secara tutur kata, mungkin secara perbuatan, mungkin secara pemikiran, dan mungkin secara tingkah laku kita. Tapi percayalah Bapak Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah melihat itu. Tuhan Yesus tidak pernah menilai kita dari apa yang kita lihat, tapi Tuhan Yesus melihat hati kita, kemauan kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Itu poin yang pertama, Bapak Saudara. Lalu poin yang kedua,
Yang kedua yaitu adalah mau bekerja keras. Saya akan bacakan ayat yang ke-19 pasal yang keempat. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Di sini ada usaha yang bukan sebatas usaha yang dilakukan oleh Sakeus, tapi dia lebih keras lagi, karena dia tahu, dia sadar diri bagaimana dia memiliki keterbatasan dalam fisiknya. Tapi itu bukan menjadi sebuah halangan kita, halangan Sakeus untuk dekat dengan Tuhan, untuk bertemu Yesus. Tapi di ayat 4 ini mengatakan bahwa berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Di sini sangat luar biasa, Bapak Saudara. Artinya bahwa karena tubuhnya pendek tidak membuat dia menyerah begitu saja, tetapi ia berlari mendahului orang banyak. Ini membuktikan kerinduan Sakeus sangat besar untuk berjumpa dengan Yesus, dan ini membuktikan iman yang dipercayai Sakeus pada saat itu. Lalu pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita rindu untuk berjumpa dengan Yesus? Atau jika kita seperti Sakeus, apakah kita akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Sakeus saat ini? Apakah kita memiliki kerinduan dan iman yang sama seperti Sakeus? Atau kita malah masa bodoh? Ya udah, kalau yang penting aku udah ngelakuin ini. Ternyata Bapak Saudara, apa yang dilakukan Sakeus ini tentunya mengingatkan kita bagaimana kita sebagai orang percaya harus memiliki iman seperti Sakeus, berusaha kepoin Tuhan Yesus, dan tidak pernah patah semangat untuk terus dekat dengan Tuhan. Mungkin banyak hal yang kita sering hadapi, mungkin kita berdoa, kita minta sesuatu kepada Tuhan, tapi Tuhan belum bisa jawab. Itu membuat penghalang kita untuk dipercaya sama Tuhan. Tapi percayalah, di sini dijelaskan bahwa Sakeus terus berusaha, dan tentunya mengingatkan kita bahwa kita harus terus berusaha untuk mengenal Yesus, untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin banyak tantangan yang kita hadapi, mungkin dari teman-teman kita, mungkin dari orang-orang sekitar kita, mungkin dari keluarga kita sendiri, membuat kita menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Tapi percayalah bahwa ketika kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu tidak akan bisa menghalangi kita, kerinduan kita untuk dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya dan saya berharap itu kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Dan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan dapat kita lakukan dengan, mungkin saat ini kita dengan mudah kita bisa lakukan. Mungkin pada saat Sakeus ketika bertemu dengan Yesus dia harus berusaha lebih lagi, tapi sekarang itu mudah kita lakukan. Mungkin kita bisa melakukan itu dengan berdoa, membaca firman Tuhan, dan memuji dan menyembah Tuhan. Banyak sarana yang ada sekarang, gadget yang begitu luar biasanya, kita bisa pakai itu menjadi sarana untuk kita dekat dengan Tuhan. Ada Alkitab, ada ruang-ruang khusus yang mungkin bisa kita pakai untuk menyendiri dan memuji nama Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi kenapa kita tidak berpikir sampai ke situ? Kita hanya berpikir untuk, ya ini hidup saya, saya punya kesibukan, saya sibuk, pekerjaan saya banyak, saya sibuk, tugas saya banyak, saya sibuk karena ini itulah. Bapak Ibu Saudara harus tahu, Yesus itu datang ke dunia, dia tuh rela untuk kita, dia mati untuk kita. Mungkin saat ini kita asik dengan teman-teman kita, mungkin saat ini kita asik dengan pekerjaan kita, tapi percayalah itu tidak bisa menyelamatkan kita dari maut. Tapi hanya Yesus saja yang bisa menyelamatkan kita dari maut, dan kita memiliki hidup yang kekal di dalam Dia. Ini poin yang kedua yang bisa kita pelajari bersama-sama, dan bisa kita renungkan, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang poin yang ketiga yaitu usaha apa yang dilakukan oleh Sakeus ketika mau bertemu dengan Yesus dan mau untuk ngobrol dengan Tuhan Yesus. Itu mau dipakai untuk memberkati orang lain. Artinya apa?
Saya akan bacakan ayat yang 7 sampai yang ke-8. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kau peras dari seorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Di sini adanya sebuah pertobatan dari Sakyus. Dia tahu bahwa apa yang dilakukannya dulu ketika menjabat sebagai seorang pemungut cukai itu jalan tidak baik, dan dia sadar ketika dia bertemu Yesus ada pertobatan di situ. Nggak cuma bertobat, dia melakukan pertobatan itu, dia mengaplikasikan pertobatan itu dengan sikap dan tindakannya. Yaitu apa? Dia membagikan, kita lihat ayat 7. Ayat 8 kita lihat bahwa setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Di sini ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh Sakyus, bukan hanya bilang ya Tuhan saya bertobat, enggak, tapi ada janji, ada sebuah aplikasi yang diberikan Sakyus, dan itu diutarakan kepada Yesus. Artinya apa? Di sini Sakyus mau merendahkan hatinya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dia, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sepenuh hati. Tentunya itu sebagai kita, sebagai orang percaya, tentunya itu yang harusnya kita lakukan. Artinya apa? Bukan hanya kita bilang bertobat, bukan hanya kita angkat tangan kita dalam ibadah raya, kita angkat tangan, kita berjabat tangan dengan hamba Tuhan, dengan gembala, kita bilang saya mau dibaptiskan, saya mau dibaptis, saya mau bertobat. Tapi setelah dibaptis kita lupa akan janji kita. Kita lupa akan janji apa juga kita ucapan seperti itu. Kita nggak pernah peduli lagi dengan apa yang kita janjikan. Kita kembali lagi kepada kehidupan lama. Masih banyakkah bersyarat salah satu atau mungkin banyak dari kita sebagai orang percaya melakukan hal seperti itu? Di sini kita diingatkan oleh seorang Sakyus bagaimana dia tidak cuma hanya ngomong bertobat, tapi dia mengaplikasikan kata-kata bertobat itu dengan tindakannya, dengan memberikan apa yang itu sudah menjadi kewajibannya, yang bukan haknya diberikan kepada orang. Dan tentunya kita juga sebagai orang percaya, ketika kita sudah bilang sama Tuhan Yesus, saya bertobat dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, berarti itu adalah janji kita dengan Tuhan. Itu adalah sebuah ikatan janji kita dengan Tuhan, dan harusnya itu kita jaga sampai nanti Tuhan datang kedua kalinya. Tetapi masih banyakkah dari kita mengingkari janji itu? Masih banyakkah dari kita lupa akan janji itu, lupa tentang apa yang kita sudah janjikan pada Tuhan? Melalui Sakyus ini, mari kita diingatkan kembali untuk kembali, untuk kembali kepada Tuhan, untuk kepo dengan Tuhan, untuk datang dengan Tuhan. Dan mungkin saat ini wabah yang kita alami itu mungkin peringatan untuk kita. Mungkin itu adalah cara Tuhan untuk kita bisa ingat akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan lebih menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Dan melalui wabah ini kita bisa memiliki hubungan itu, kita bisa terus memuji Tuhan, kita bisa terus berdoa. Dan Sakyus ini menjadi sebuah tokoh yang mengingatkan kita bagaimana kita harus memiliki iman pengharapan yang kuat, yang kokoh, yang terus menerus dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai anak Tuhan siap, tidak pernah siapapun kita, siapapun latar belakang kita, baik itu kita baptis, baik itu kita Kristen Protestan, baik itu kita Katolik, baik itu kita Kristen Jawa, itu bukan sebuah perbedaan, tapi
kita sama-sama anak-anak Tuhan, yaitu fokus kita untuk menyembah Tuhan. Kita nggak perlu menyinggung sana sini, tapi marilah kita perbaiki diri kita supaya hubungan kita sama Tuhan lebih baik lagi, daripada kita pusing mencari siapa yang lebih benar. Tapi Nabi Sakius mengajarkan kita bagaimana iman yang sesungguhnya, iman yang sangat diaplikasikan dalam kehidupan. Saya berdoa ya supaya wabah ini bisa terus berangsur baik, sehingga kita boleh kembali bersama-sama ibadah, kembali berkumpul, kembali sharing satu dengan yang lainnya. Dan saya berdoa juga supaya dalam wabah ini kita semakin dikuatkan dalam iman kita semakin taat kepada Tuhan dan tidak lupa akan janji kita sama Tuhan seperti Sakius. Terima kasih, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat buat kita bersama, dan semoga apa yang disampaikan ini bisa mengingatkan kita semua, bisa mengintrospeksi diri kita semua untuk memiliki kedekatan yang intim dengan Tuhan seperti Sakius, dan memiliki iman yang luar biasa yang diaplikasikan dalam tindakannya. Selamat hari Minggu, terus semangat, terus sehat, dan terus taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.